Jagat maya saat ini tengah diguncang oleh badai isu tak sedap yang menerpa salah satu tokoh publik paling populer, Ridwan Kamil. Nama yang selama ini dikenal dengan citra pemimpin keluarga yang harmonis, kini justru menjadi pusat perhatian menyusul beredarnya rumor mengenai deretan wanita cantik yang dituding memiliki hubungan spesial dengannya. Satu persatu nama muncul ke permukaan, mulai dari Lisa Mariana, Safa Marwah, Aura Kasih, hingga Ayu Aulia. Nama-nama ini terseret dalam pusaran isu wanita simpanan yang diembuskan oleh akun-akun anonim dan diperparah oleh aksi cocoklogi netizen. Sebagian dari mereka bahkan diterpa tudingan miring mulai dari nikah siri hingga dugaan memiliki anak di luar nikah. Pengakuan yang setengah-setengah di media sosial seolah menjadi bahan bakar yang membuat isu ini semakin liar tak terkendali. Namun, yang paling menghebohkan publik bukan hanya soal deretan wanita tersebut. Dampak dari isu simpanan ini dikabarkan mulai merembet ke ranah pribadi sang tokoh. Muncul kabar yang menyebutkan bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya kini tengah mengalami keretakan. Usai gugatan cerai resmi dilayangkan oleh Atalia Praratya. Untuk mengetahui deretan wanita cantik yang terseret isu simpanan, hingga nasib rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Maka inilah 5 update Sersi Cumi Top 5. Gelombang isu miring yang menerpa Ridwan Kamil mencapai puncaknya setelah nama Lisa Mariana mencuat ke hadapan publik dengan pengakuan yang menggetarkan. Ya, dugaan yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa Lisa Mariana bukan sekadar memiliki hubungan biasa, melainkan dituding sebagai wanita simpanan rahasia sang pemimpin daerah tersebut. Isu ini semakin memanas setelah muncul spekulasi liar yang menyebutkan bahwa dari hubungan tersembunyi tersebut, keduanya dikabarkan sampai memiliki buah hati. Di sisi lain, meski Lisa Mariana mengungkapkan fakta mengejutkan tersebut, Ridwan Kamil bersikukuh membantah hal tersebut. Lantas seperti apa pengakuan Lisa Mariana mengenai hubungannya dengan Ridwan Kamil? Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK yang karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri via Instagram. Langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh ini Pak RK 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya. Itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Di Lidah Palembang tepatnya. Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali? 3 hari 2 malam. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun, habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin dikit, kan pakai pengaman, dia nggak mau. Saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelpon Pak RK. Saya bilang saya lagi hamil dan beliau
saya menggugurkan hubungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Aktris cantik Aura Kasih mendadak mendapati namanya bertengger di jajaran trending topik setelah diterpa isu miring yang menyebut dirinya sebagai wanita simpanan tokoh publik Ridwan Kamil. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, tudingan berat ini ternyata bermula dari fenomena yang kini akrab disebut sebagai cocok logi netizen. Isu ini meledak ketika sejumlah akun di platform TikTok dan X mulai mengaitkan unggahan-unggahan lama Aura Kasih dengan aktivitas Ridwan Kamil. Mulai dari lokasi foto yang dianggap mirip, kesamaan hobi, hingga komentar-komentar singkat di masa lalu, semuanya dikumpulkan oleh netizen untuk membangun sebuah narasi hubungan rahasia. Lantas seperti apa cocok logi netizen? Dan bagaimana reaksi dari pihak Aura Kasih atas isu liar tersebut? Yang itu ya masalah isu-isu di luar. Jadi sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil. Tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya. Saya lihat inilah itu segala macam. Kalau ada pesan dari pihak Aura Kasih atas berita ini mungkin? Pesannya cuma bahwa tolong dong jangan berita yang nggak benar itu disiarkan kemana-mana dan digoreng-goreng gitu. Padahal itu beritanya nggak benar. Jadi dia juga kan manusia biasa ya. Kalau berita-berita yang nggak benar itu disiarkan kemana-mana, apalagi dia sebagai public figure pasti kan juga merasa ini ya terganggu gitu. Jadi minta tolong kepada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, buktinya apa dia dengan RK itu kan belum jelas, jadi dia sama sekali nggak membenarkan hal-hal tersebut. Itu aja sih. Nama selebgram cantik Safa Marwah kini tengah berada di pusaran badai kontroversi yang menggemparkan jagat maya. Tanpa ada bukti yang jelas, Safa secara mendadak dituding memiliki hubungan gelap dengan tokoh publik kenamaan Ridwan Kamil. Isu ini berkembang liar di media sosial, bahkan mencapai puncaknya dengan munculnya tudingan bahwa keduanya telah melangsungkan nikah siri secara diam-diam. Tudingan ini bermula dari unggahan akun-akun anonim yang mengklaim adanya fasilitas mewah dan aliran dana yang diterima Safa. Namun, enggan membiarkan fitnah tersebut semakin membesar, Safa Marwah akhirnya muncul ke publik dan memberikan bantahan keras. Dalam klarifikasinya, Safa secara tegas menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut adalah kebohongan besar atau hoaks. Ia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Ridwan Kamil di masa lalu murni karena urusan profesional dan terjadi dalam acara formal yang dihadiri banyak orang. Lantas seperti apa bantahan Safa Marwah terkait isu simpanan Ridwan Kamil tersebut? Katanya Kak Safa ini lagi deket sama inisial RK. Oh, kalau lagi dekat sih enggak. Aku berteman udah lama, berteman aja, dan itu pun udah lama banget dari 2021 sama beliau, karena beliau kan gubernur Jawa Barat, siapa yang nggak kenal beliau? Bisa diceritakan nggak ke awal pertemuan dengan Pak Ridwan Kamil seperti apa? Awal pertemuan dengan Bapak RK itu sekitar 2021. Pertama ketemu beliau itu di acara motor ya. Di acara motor itu tuh
komunikasi itu sama mantan pacarku, bukan diundang Pak RK-nya langsung. Jadi beliau tuh satu klub motor dengan mantan pacarku, bantu ada acara buka puasa bareng dan bantuan sosial gitu, bagi-bagi acara berbagi. Aku datang ke situ, aku berfoto lah dengan Bapak RK. Di situ mulai menjadi gosip gitu. Ya kalau ke aku sih itu kalian salah besar. Kalau kalian membuli aku atau menuduh aku simpanan Bapak RK itu salah besar sih. Karena aku betul-betul pure berteman dengan Bapak Ridwan Kamil. Dan saya hanya temannya saja, jadi tidak ada apa ya, hubungan khusus apa spesial. Sampai dibilang nikah siri 2 tahun. Gak tahu saya juga mau kok bisa tiba-tiba dibilang nikah siri sama Pak Ridwan Kamil. Padahal ketemu aja dalam 4 tahun itu cuma 2 kali loh. Itu di acara acara buka bersama anak motor bantuan sosial itu, dan di acara partai, bukan acara debat calon gubernur DKI, itu pun saya diundangnya sama partai, bukan sama Pak Ridwan Kamil. Acara diundang sama orang-orang partai saya. Nama Ayu Aulia sempat mendadak menjadi sorotan utama setelah dirinya secara mengejutkan mengakui adanya kedekatan dengan sang tokoh publik. Namun, pengakuan tersebut justru menjadi bumerang setelah netizen mulai menudingnya sebagai salah satu wanita simpanan rahasia di balik kehidupan sang pejabat. Suasana semakin keruh ketika Lisa Mariana, sosok yang sebelumnya juga mengaku memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil, ikut buka suara. Dalam pernyataan yang sangat provokatif, Lisa Mariana memberikan kesaksian yang mengejutkan publik. Ia menyebut bahwa Ayu Aulia sebenarnya sudah lebih dulu menjadi simpanan sebelum dirinya masuk ke dalam lingkaran tersebut. Tolong stop ya. Kan kamu duluan yang punya hubungan spesial sama bapak. Gak usah sok pro ke ibu. Kita itu sama aja. Bedanya aku ada anak, kamu tidak. Lantas seperti apa klarifikasi Ayu Aulia terkait kabar burung tersebut? Aku nggak lihat Instagramnya sih ya kebetulan, jadi sepil bukti tentang RK yang mana ya. Serius aku nggak lihat, serius. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang. Kita juga kayak masih bingung ya bang, karena beritanya kan simpang siur ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja semuanya. Di balik gemerlap karir politik dan citra keluarga harmonis yang selama ini dibangun, pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kini tengah menghadapi ujian terberat sepanjang sejarah pernikahan mereka. Isu miring mengenai wanita simpanan yang menyeret sejumlah nama publik figur secara bertubi-tubi ternyata membawa dampak yang lebih dalam dari sekadar perbincangan di media sosial. Ya, munculnya tudingan dari sosok-sosok seperti Lisa Mariana, Aura Kasih, Safa Marwah, hingga Ayu Aulia ternyata membuat rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya akhirnya menjadi goyah. Pasalnya pada beberapa waktu lalu, Atalia diketahui resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil. Lantas seperti apa proses perceraian keduanya berlangsung? Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Ya kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja. Belum ada pembacaan gugatan memang sesinya gitu. Ya. LM juga
juga salah satu dalam gugatan seperti apa sekarang? Gimana kalau ya? yang Itu kan menjawab ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK gitu. Jadi nggak ada, tidak ada nama lain. Kalau Pak RK bilang ini ada gugatan, tolong ya sebagaimana layaknya penasihat hukum lah. Kita sampaikan hukum acaranya, pengadilan ini seperti apa, pengadilan agama, perceraian itu seperti apa. Sampai dicabut juga kan misalkan. Masih ada kemungkinan itu. Kan kalau misalnya karena ini adalah sidang untuk masalah keluarga, perceraian, memang sampai misalnya gini, besok akan diputus nih oleh pengadilan. Dicabut oleh penggugat, itu berhenti. Memang begitu hukum acaranya. Jadi bisa setiap saat kita doakan yang terbaik untuk para Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.